إحسان وكفى وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ولنا محمدا عبده ورسوله أزكى الأنام شرفا صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله أنت النبي المصطفى وعلى آلك وأصحابك أهل الصدق والوفاء ومن اتبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بحيث لآثارهم مقتفى قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang memelihara rindu Ramadan, kerinduan untuk bertemu Ramadan karunia dari Allah yang khusus Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Kerinduan kita bertemu Ramadan tentu bertingkat-tingkat, dan saya boleh jadi paling belakang paling sedikit rindunya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya di atas saya kerinduan untuk bertemu Ramadan. Bagaimana tidak rindu dengan bulan Ramadan? Ramadan Allah pilih, bahkan Rasulullah memanfaatkan Ramadan sejak sebelum Al-Quran turun. 3 tahun berturut-turut sebelum diangkat jadi Rasul, Rasul suka memanfaatkan bulan Ramadan untuk menghadap kepada Allah di Gua Hira. Itu 3 tahun berturut-turut sebelum diangkat jadi Nabi. Sampailah tiba waktunya saat bulan Ramadan berikutnya Rasulullah menerima perintah dari Allah, menerima bimbingan dari Allah. Saya lebih cenderung memahami surat Al-Alaq bukan perintah tapi bimbingan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Rabbmu, bukan baca kayak begitu. Itu maksudnya. Sebelum-sebelumnya Rasulullah membaca alam belum terarah. Bahkan beliau disebutkan dalam Al-Quran dhallan, wa wajadaka dhallan fahada. Rasulullah sebelum menerima Al-Quran dalam keadaan dhalalah, dan datanglah Al-Quran fahada, bimbingan bagaimana cara memanfaatkan kehidupan, sehingga ketika beliau membaca kehidupan masyarakat yang penuh dengan kemungkaran, kemaksiatan, kemusyrikan, tahayul, khurafat, berantem satu sama lain, turun bimbingan Iqra bismi rabbik. Saat engkau membaca kehidupan manusia, ingat Rabbmu. Bismi rabbik. Tidak disebutkan apa yang harus dibaca, karena sudah terbiasa beliau membaca, tapi bukan membaca tulisan, membaca kehidupan umat manusia. Makanya qiraah itu membaca lebih umum. Untuk Al-Quran ada qiraah, ada tilawah, ada tartil, ada tadabbur, ada tafsir, dan ada tahfidz ya. Untuk Al-Quran, kitab-kitab suci sebelumnya tidak ada itu program hafalan Quran. Ada enggak pesantren tahfidz Quran di non muslim? Hanya umat Islam yang punya pesantren tahfidz Quran. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima bimbingan dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apapun yang kau baca, ingat penciptanya, khalaq. Dan jangan lupa baca dirimu, khalaqal insana min 'alaq. Jadi ini bimbingan bagaimana cara membaca yang benar. Sebab membaca itu sudah kehidupan umat manusia sejak zaman dahulu. Sebelum Rasulullah lahir, para pembaca banyak sekali. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan agar Rasulullah betul-betul menjadi teladan dalam segala segi, dalam segala aspek kehidupan. Dan bulan Ramadan, bulan yang diistimewakan, InsyaAllah kita gali hadis-hadis dan ayat Al-Quran tentang Ramadan, dan tidak akan tamat satu kali pertemuan. InsyaAllah nanti Ramadan kita gali lagi, karena InsyaAllah setiap Sabtu ke berapa ini? Ketiga ya. Iya. Sudah kompromi dengan ya asalnya kan kita 2 bulan sekali, 2 bulan sekali lagi adalah di masjid yang lain. Ya saya kompromi lah dengan pihak masjid yang lain, bisa diganti. Akhirnya alhamdulillah. Dan ada lagi 2 masjid yang memang karena tidak tetap, tidak rutin, sudah itu mah kalau mau waktu yang lain saja.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina umat pada bulan Ramadan dengan ungkapan-ungkapan yang sangat menakjubkan, antara lain man shoma ramadhana man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Siapa yang siang harinya diisi dengan siam, malam harinya diisi dengan qiyam, satu kesatuan, manakala saumnya berkualitas, tentu akan membuat solatnya berkualitas juga. Bila solatnya berkualitas, saumnya juga akan berkualitas. Satu sama lain saling mendukung. Dan Rasulullah SAW memberikan motivasi terus untuk melaksanakan qiyamul lail. Namun beliau tidak sampai memimpin langsung solat malam Ramadan bersama sahabat sejak awal. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Dzar, dia berkata, sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami saum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan, pada bulan Ramadan. Ini spesifik nih ya, khusus Ramadan. Falam yakum bina syai'an minhu hatta baqiya sab'u layalin. Rasulullah walaupun terus menerus memberikan motivasi untuk memanfaatkan malam-malamnya dengan qiyamul lail, siangnya dengan siam, tapi beliau tidak langsung membimbing kami salat malam. Dari mulai tanggal 1 sampai 10 sampai 15 sampai 20, para sahabat dibebaskan gaya masing-masing, cara masing-masing, mau berapa lama salat malam masing-masing terserah. Hatta baqiya sab'u layalin, hingga Ramadan tersisa tinggal 7 malam. Faqama bina lailatas sabi'ah hatta madha nahwun min sulusil lail. Maka pada waktu Ramadan tinggal 7 malam lagi, kalau 30 hari berarti tanggal 24, malam 24, dan itu jelas pada riwayat Ahmad disebutkan pada malam ke-24. Beliau memimpin kami salat malam dengan menghabiskan waktu 1/3 malam. Untuk pertama kalinya beliau memimpin qiyamul lail pada bulan Ramadan, menghabiskan waktu 1/3 malam. Berarti kira-kira berapa jam? Kalau 12 jam satu malam dipotong dengan salat maghrib dan isya, kira-kira 2 jam, berarti tinggal 10 jam lagi. Ya 1/3, 3 jaman lah. InsyaAllah di Al-Ukhuwah 3 jam, karena ingin ikut sunnah Rasul. Luar biasa. Ini adalah untuk pertama kalinya 3 jam itu salat malamnya Rasulullah. Hatta madha nahwun min thuluthil lail. Thumma kanatil lailatus sadisatu allati taliha. Ketika Ramadan tinggal 6 malam lagi, falam yaqumha, Rasul tidak hadir memimpin kami salat malam. Jadi dia selang-seling ya. Malam 24, malam 25 enggak ada hadir, malam 26 baru beliau hadir. Hatta kanatil khamisatul lati taliha. Malam tinggal 5 malam lagi. Ramadan tinggal 5 malam lagi. Thumma qama bina hatta madha nahwun min syatril lail. Pada malam ke-26, yaitu tinggal 5 hari lagi, beliau memimpin kami salat malam hingga menghabiskan waktu setengah malam. Bertahap. Ketika di tengah malam Rasulullah berhenti, tidak melanjutkan memimpin sahabat qiyamul lail. Faqultu, aku katakan, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, law nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, sedikah kiranya engkau lanjutkan memimpin kami salat malam sampai akhir malam. Ternyata dibimbing setengah malam, Abu Dzar protes kepada Rasulullah. Protesnya bagaimana? Ya Rasulullah, kok berhenti? Sedang enak-enak kami mendengar engkau membaca Al-Quran. Itu protesnya begitu ya. Protesnya mau nambah. Nanti juga di sini diprotes begitu tuh. Kalau lama setengah malam diprotes, lanjutkan dong.
Tapi kalimat lanjutkannya itu ridho apa enggak tuh kira-kira? Nah, Rasulullah mendengar ungkapan usulan dari Abu Dzar, minta ditambah lagi karena ini yang jadi imam Rasul. Allahu Akbar. Suaranya, iramanya, penghayatannya, penjiwaannya, komunikasi kalbu beliau dengan makmum tidak dapat kita ukur, tidak dapat kita bayangkan. Tentu dirasakan betul nikmatnya oleh para sahabat. Mereka tenggelam dalam wahyu ilahi. Kita tidak sempat bertemu dengan Rasul di dunia. Semoga Allah pertemukan kita dengan Rasul di akhirat. Walaupun kita tidak tahu wajahnya saat ini, Rasul mengenal kita. Beliau di hadapan para sahabat pernah menyatakan, inni lawaditu an qad ra'aitu ikhwanana. Aku betul-betul berharap dapat bertemu, melihat ikhwan kita. Sahabat mendengar kalimat itu langsung bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanak? Engkau bilang ikhwan kita, siapa yang engkau maksudkan? Bukankah kami ikhwan engkau? Rasul bersabda, bal antum ashabi, kalian sahabatku. Bukan sekadar ikhwan, tapi sahabatku. Yang kau maksudkan ikhwanana siapa? Ikhwanuna lam ya'tu ba'du. Ikhwan kita belum hadir, belum lahir. Di mana mereka berada? Di Masjid Al-Ukhuwah. Insyaallah ini ikhwan Rasul semuanya. Kita rindu kepada Rasul. Semoga Allah izinkan kita untuk bertemu dengan beliau bersama keluarga kita. Kita berharap masuk surga bersama keluarga, orang tua, guru-guru kita dan saudara-saudara kita yang seiman. Kita lanjutkan. Ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhi. Wahai Rasulullah, sedikit kiranya engkau lanjutkan memimpin kami salat malam, mengisi sisa malam ini. Faqala, maka Rasul bersabda, innahu man qama ma'al imami. Sungguhnya orang yang ikut salat malam bersama imam hatta yansharif, sampai selesai. Fa innahu ya'dilu qiyama lailah. Qiyamul lail dia ikut bersama imam tercatat di hadapan Allah nilai sama dengan nilai salat semalam penuh. Jadi kalau begitu maka nanti ketika di sini sudah masuk ke rakaat terakhir, rakaat ganjil, terkadang kita saksikan sebagian jamaah keluar karena ingin melanjutkan di rumah. Memperhatikan hadis ini sebaiknya jangan sampai keluar, ikuti sampai selesai. Dapat nilai istimewa. Kenapa ada seperti itu? Karena itu ada komunikasi pribadi dengan jamaah, dengan imam. Itu nilai tambahnya itu. Ya tapi kan saya mau sholat lagi nanti malam jam 1, jam 2, jam 3. Ya enggak apa-apa, sholat lagi saja. Tapi kan katanya kalau sudah ditutup enggak boleh sholat lagi. Yang bilang sudah ditutup itu siapa? Iya ustadz. Ya enggak apa-apa kalau kata ustadz, tapi kan bukan Rasul kan. Iya kan berdasarkan hadis Rasul. Hadis Rasul berbunyi bagaimana, nanti akan kita lihat hadisnya. Rasul bersabda, ij'alu akhir salatikum bil-laili witran. Jadikan akhir salatmu di malam hari ganjil. Hadis ini dipahami. Kalau sudah ganjil enggak boleh salat lagi. Dipahami. Redaksi hadisnya enggak begitu. Ij'alu akhir salatikum, jadikan akhir salatmu bil-laili di malam hari witran, ganjil. Di sini biasanya berapa lama salatnya? Berapa lama, berapa rakaat nyatunya? Kalau berapa lama susah jawabnya. Iya, kalau pokoknya di sini 11, ibu-ibu pulang ke rumah baru jam 10. Udah tidur aja dulu. Nanti jam 11 bangun, jam 12 bangun sholat lagi.
Salat lagi lah, mulai jam 12 pemanya, atau mulai jam 1 sampai jam 3, 2 jam, cukuplah 2 jam, 2 juz. Berarti kan 11 tambah 2, 11 tambah 2 genap apa ganjil? Ganjil juga kan. 11 tambah 4 tetap ganjil kok. Dan itu praktek di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi begitu. Jadi tidak masalah. Kalau sudah ganjil di masjid, nanti lanjutkan sholat di rumah. Karena sayang sekali waktu bulan Ramadan hanya dipakai sholat malam setengah jam atau 1 jam. Waktu begitu lama, kenapa enggak dimanfaatkan? Sedangkan Rasulullah SAW ketika beliau menerima surat, di tempat yang lain, di surat Al-Muzammil, kita sudah membaca semuanya. Ada hadis yang sangat panjang, yaitu hadis riwayat Muslim. Sa'ad bin Hisham bin Amir. Sa'ad bin Hisham bin Amir. 3 nama mohon diingat. Sa'ad bin Hisham bin Amir, dia semangat ingin berjihad sampai mati. Maka sebelum dia berangkat ke medan juang, takut di perjalanan terganggu perasaan, ingat istri, udahlah aku cerai aja dulu istriku. Sampai dicerai dulu coba. Saking semangatnya. Jadi dari zaman dulu ada orang yang semangatnya di atas ilmu ya. Ilmunya belum nyampe tapi semangatnya tinggi, dicerai. Berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah, dia bilang, aku ingin jihad sampai mati, aku ingin menjual tanahku, kebun kurma, kebun anggur aku jual, ingin membeli kuda, membeli senjata, membeli perisai, membeli pedang. Kata orang Madinah, enggak begitu dong caranya untuk mendapatkan nilai syahid, enggak begitu. Terus harus gimana? Zaman Rasulullah masih hidup juga ada 6 orang kayak kamu, ingin berjihad sampai jual-jual, tapi Rasulullah dilarang. Enggak bisa begitu. Kalian tahu kan aku teladan, jangan kau lakukan. Nah kamu juga jangan begitu. Oh gitu ya, baiklah kalau gitu saya batalin, enggak jadi menjual tanah, dan aku akan kembali ke istri untuk rujuk kembali. Sampai akhirnya dia kembali ke istrinya, rujuk lagi. Kemudian dia menemui Abdullah bin Abbas. Dia berkata, aku mau tahu gimana witir Rasulullah. Cara Rasulullah witir bagaimana? Kata Abdullah bin Abbas, mau enggak aku tunjukkan padamu orang yang paling ngerti tentang witir Rasulullah. Di muka bumi tidak ada lagi yang lebih tahu daripada dia. Maka Abdullah bin Abbas, Sa'ad bin Hisham bin Amir bertanya, siapa itu? Kata Abdullah bin Abbas, ya siapa lagi kalau bukan Aisyah radhiyallahu anha. Maka akhirnya Abdullah bin Abbas menyuruh dia, dan dia langsung berangkat menuju Aisyah. Tapi di perjalanan dia pun berkata, Aisyah, kalau aku datang sama dia, ya dia kan nggak kenal aku. Apakah mungkin dia mau menerima aku? Maka akhirnya dia berpikir, udahlah kalau gitu saya mau menemui orang yang lebih dekat, yang lebih kenal kepada Aisyah. Maka dia langsung menuju ke orang yang bernama Hakim bin Aflah. Ini namanya nih. Fantalaqtu ilaiha fa'ataitu ala Hakim bin Aflah. Saya temui Hakim bin Aflah. Fastalhaqtuhu ilaiha. Aku minta Hakim mengantar aku untuk bertemu dengan Aisyah. Faqala ma ana biqaribiha. Kata Hakim, aku bukan orang terdekat. Belum tentu juga kalau aku bawa engkau, Aisyah menerima aku, menerima engkau. Li'anni nahaituha an taqula fi hataini syai'ataini syai'an. Aku pernah punya masalah dengan Aisyah. Aku menghalangi dia untuk mengatakan sesuatu, tapi dia tetap saja mengatakan. Jadi aku enggak enak juga kalau mendatangi dia.
Qala fa aqsamtu alaihi faja'a fantalaqna ila Aisyah. Maka kata Sa'ad bin Hisham bin Amir, aku bersumpah di hadapan Hakim bin Aflah, aku bersumpah aku enggak akan balik sebelum engkau bawa aku menuju Aisyah. Ya, sampai sumpah segala sih kamu. Ya dah kalau gitu ayo kita berangkat. Berangkatlah. Fantalaqna ila Aisyah fasta'dzanna 'alaiha. Setibanya di tempat, kami ngetuk pintu, kami baca salam dan mohon izin untuk bisa diterima. Fa'adzinat lana, maka Aisyah mengizinkan kami. Fadakhalna 'alaiha, kami dipersilakan masuk rumah, maka kami masuk rumah. Faqalat, maka Aisyah berkata, "Hakim, engkau Hakim?" Oh, berarti kenal Aisyah kepada Hakim. Enggak salah aku ngajak Hakim. Fa'arafathu, dia mengenal Hakim, masih ingat kepada Hakim. Faqala na'am, kata Hakim, ya aku Hakim. Faqalat, Aisyah berkata, man ma'ak, itu siapa yang bersama kamu? Kamu bawa siapa ke sini? Jelas Aisyah sangat setuju. Kalau Hakim ada keperluan ya bawa orang lah, jangan sendirian, enggak boleh. La yakhluwanna ahadum rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma asyaitan. Enggak boleh seorang laki-laki berduaan dengan perempuan di tempat yang sepi kecuali syaitan yang ketiganya. Nah, ini bawa teman. Maka ketika disebutkan oleh Sa'ad oleh Hakim, man ma'ak, qala Sa'd bin Hisham. Ketika ditanya siapa yang bersama kamu, Hakim menjawab Sa'ad bin Hisham. Aisyah bertanya, man Hisham? Hisham yang mana? Hisham siapa? Nah, makanya tadi saya katakan ingat nih 3 nama. Sa'ad, Hisham, Amir, kan gitu. Nah, ketika ditanya man Hisham, Hisham siapa ini? Qala Ibnu Amir, Hisham bin Amir. Berarti memang dulu itu untuk mengetahui seseorang tanya ayah, tanya kakek. Itu sangat perhatian memang masyarakat Arab untuk mengenal siapa, karena nama Sa'ad banyak, nama Hisham juga banyak, tapi kalau Sa'ad bin Hisham bin Amir, nah bisa dipahami siapa dia. Ketika disebut bin Amir, maka Aisyah radhiyallahu anha langsung merasakan sayang kepada Sa'ad. Kenapa memang Sa'ad? Qalat khairan, maka Aisyah berkata, baiklah kalau gitu engkau bersama Sa'ad bin Hisham bin Amir. Qala Qatadah komentar, Hisham bin Amir usiba yauma Uhudin. Hisham bin Amir itu salah seorang yang mati syahid pada waktu perang Uhud. Wah, ini anaknya. Makanya Aisyah betul-betul sayang sama anaknya. Wa kana usiba ya ummal mukminin, faqultu ya ummal mukminin, maka Sa'ad bin Hisham bin Amir bertanya kepada Aisyah, wahai ummul mukminin, anbi'ini an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terangkan kepadaku tentang akhlak Rasulullah. Pertama niat mau nanya witir kan. Tapi pas ketemu Aisyah, bahagianya luar biasa. Ketemu orang besar, kekasih Rasul, kekasih Allah Subhanahu wa taala, penyebar hadis Rasul, guru besarnya hadis Rasul. Karena beliau termasuk yang meriwayatkan banyak sekali hadis-hadis Rasulullah. Bahagia sehingga lupa niat awal mau nanya witir. Udahlah nanya tentang akhlak Rasul. Berarti waktu itu Rasul sudah tidak ada. Maka ketika ditanya tentang akhlak Rasul, Aisyah menjawab, alasta taqra'ul Qur'an? Bukankah engkau sudah membaca Quran? Qultu bala, ya tentu aku membaca Al-Quran. Qalat fa inna khuluqa nabiillah sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran. Akhlak Rasul Al-Quran. Sudah, itu aja cukup. Mau bertanya tentang bagaimana kehidupan Rasul dengan keluarga, ada dalam Al-Quran. Mau bertanya tentang bagaimana Rasulullah berhadapan dengan orang kafir, ada dalam Al-Quran.
Mau bertanya tentang bagaimana Rasulullah di siang hari, di malam hari, ada dalam Al-Quran. Qala fahamamtu an aqum. Setelahnya menegaskan bahwa akhlak Rasul adalah Al-Quran, cukup rasanya, mau apa lagi? Udahlah, mau pulang, puas sudah. Pas mau berdiri, muncul ide baru. Kapan lagi saya mau ngomong-ngomong dengan Aisyah? Manfaatkan kesempatan. Ya, mungkin di antara bapak juga atau ibu kalau sudah ditemui oleh seseorang yang mengagumi, kadang-kadang mau banyak ngomong tuh orang yang mengagumi bapak kan. Kapan lagi nih ketemu dengan bapak ini, mau nanya. Walaupun tidak perlu ditanyakan, tanyakan juga. Nah, ini juga Sa'ad bin Hisham ketemu dengan Aisyah, bukan hal yang gampang ini. Udahlah, mau nanya lagi. Maka thumma badali faqultu anbi'ini an qiyami Rasulillah faqalat alasta taqra ya ayyuhal muzammil. Muncul ide mau nanya, terangkan kepada aku wahai ummul mukminin qiyamnya Rasulullah, artinya salat malamnya Rasulullah, berdirinya di malam hari yang dilakukan Rasul. Terangkan kepadaku bagaimana kebiasaan beliau. Qultu, maka Aisyah bertanya, alasta taqra ya ayyuhal muzammil, apakah engkau sudah baca surat Al-Muzammil? Sudah. Ya itulah Al-Muzammil. Fa inna Allah azza wa jalla aftarada qiyamal lail fi awwal hadhihi surah. Pas turun surat Al-Muzammil, maka salat malam atau yang dikenal saat tahajud, qiyamul lail, hukumnya fardu waktu itu. Karena belum ada perintah salat 5 waktu, baru ada perintah salat malam dengan surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai yang sedang berselimut, bangun malam ini, jangan engkau begitu saja. Kalau mau tidur sebentar saja. Jadi kebanyakan waktu malam sejak turun surat Al-Muzammil biasa Rasul gunakan untuk qiyamul lail. Sebentar saja tidurnya. Kebanyakan dipakai salat malam. Faqama Nabiullah SAW wa ashabu haulan wa amsakallahu khatimata 12 syahran fis sama. Mulanya surat Al-Muzammil turun, salat malam merupakan fardu dan minimal 1/3 malam. Minimal. Terkadang setengah malam, terkadang 2/3 malam. Qumil lail illa qalila, nisfahu, setengah. Ya. Au zid alai, atau lebih dari setengah menjadi 2/3, atau kurang dari situ boleh. Jadi berubah-ubah. Terkadang 1/3 malam, 2/3 malam, terkadang setengah malam. Itulah qiyamul lailnya Rasulullah. Semalam penuh, kata Aisyah, aku enggak pernah Rasulullah sholat terus dari sejak awal malam sampai akhir malam tanpa istirahat, enggak ada istirahatnya. Makanya kalau ada penceramah ini ramai viral ya, dia menyebutkan kan kakeknya waliullah 33 tahun tidak pernah tidur. Luar biasa itu. Itu melanggar sunnah Rasul, itu bukan hebat itu. Ya dibilangnya karena waliullah 33 tahun tidak pernah tidur. Itu memang kalau orang dikasih dongeng semangat ya. Pada itu kan tidak mungkin terjadi. Rasul aja tetap ada tidurnya. Dan banyak orang yang percaya. Itulah taraf kemampuan masyarakat kita, garapan kita, lapangan amal kita. Kita tidak bisa nyalahin mereka, tapi kita berdoa untuk mereka. Rasulullah biasa tidur setiap malam juga. Nah, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala akhir surat. Karena di akhir surat ada keringanan. Di awal surat merupakan perintah qiyamul setiap malam. Nah, pas akhir surat turun maka berubah.
Fasara qiyamul laili tatawwu'an ba'da fardhah. Setelahnya turun akhir surat, berubah hukumnya asal fardu menjadi sunnah, menjadi tambahan. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsah, sampai akhir surat. Dipahami bahwa qiyamul lail tidak lagi merupakan suatu kewajiban terutama bagi para sahabat, ya. Tambahan saja, tambahan amal. Qala qultu ya ummal mu'minin. Nah, setelahnya dua pertanyaan disampaikan dan dijawab, baru ingat niat awal ingin nanya witir. Maka dia berkata, ya ummal mu'minin, wahai ummul mu'minin, anbi'ini an witir Rasulillah, terangkan kepadaku tentang witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Witir itu apa? Ganjil. Artinya praktik Rasulullah melaksanakan salat malam yang berjumlah ganjil. Berapa rakaat sampai ganjil? Bagaimana cara mengganjilkannya? Kapan beliau mengganjilkannya? Sangat umum itu pertanyaan. Karena kalimatnya, terangkan kepadaku tentang witirnya Rasul. Sebab sholat itu jumlahnya ganjil. Sholat fardu jumlahnya ganjil. Sholat sunnah juga jumlahkan dengan jumlah ganjil. Di siang hari genap-genap, di malam hari ganjil. Sholat fardu demikian pula, subuh 2, asar zuhur 4, asar 4, kemudian isya 4, maghrib ada 3. Kita lanjutkan. Aisyah menjawab, kunna nu'iddu lahu siwakahu wa tahurahu. Kami biasa di malam hari menyediakan untuk Rasul siwak, alat gosok gigi dari bahan tertentu yang mengandung obat untuk kesehatan gigi. Itu sudah dilakukan penelitian oleh para ahli, ya. Wa tahurahu, dan air untuk bersuci. Fayab'athu Allahu ma syaa yab'athu minal lail. Maka Rasulullah terbangun atas izin Allah di malam hari. Fayatasawwak wa yatawadda. Pas terbangun langsung beliau gosok gigi dan beliau berwudu. Wa yusalli, dan beliau laksanakan salat 9 rakaatin. Beliau salat 9 rakaat. Itu 9 rakaat itu maksudnya apa? Iya kan, pertanyaannya kan witirnya Rasul. Ini sesuai dengan pertanyaan, bagaimana witirnya Rasul? Bagaimana ganjilnya salat Rasul? Dijawab oleh Aisyah, 9 rakaat tuh ganjil tuh kan. Itu 9 itu bagaimana prakteknya? La yajlisu fiha illa fis saminah. Tidak duduk yang 9 rakaat itu kecuali pada rakaat ke-8. Jadi rakaat kedua, keempat, keenam, itu berdiri lagi itu. Tidak duduk-duduk itu. Belum kebayangnya, soalnya di Al-Ukhuwah nggak pernah ada itu imam yang begitu. Bisa diprotes. Ini 9 rakaat nggak salam-salam, nggak duduk-duduk, gimana? Rasulullah, ini hadis riwayat Muslim, ya. Beliau 9 rakaat salat malam tidak duduk kecuali rakaat ke-8. Salam enggak? Fayadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'u. Beliau berzikir waktu duduk, memuji Allah dan berdoa. Thumma yanhadu wa la yusallimu. Lalu beliau bangkit lagi berdiri tanpa salam terlebih dahulu. Thumma yaqumu fayusalli tasi'ah. Beliau berdiri salat rakaat ke-9. Thumma yaqudu fayadhkurullah wa yahmadu wa yad'u. Rakaat ke-9 selesai, beliau duduk tasyahud, berdoa. Thumma yusallimu tasliman yusmi'una. Beliau membaca salam, kedengaran membaca salamnya oleh kami. Jadi 9 rakaat Rasulullah pernah melaksanakan salat disaksikan Aisyah radhiyallahu anha. Cuma 2 kali tasyahud, 1 kali salam. Ini belum ada yang mempraktekkan kayak begini. Dan kalau ada, ya nggak apa-apa, silahkan saja ada contohnya. Tapi tentu jangan menjadi imam lah gitu.
Kalau sendirian saja. Kalau jadi imam bisa membingungkan makmum nanti. Thumma yusalli rak'ataini ba'da ma yusallimu wa huwa qa'id. Setelahnya beliau laksanakan 9 rakaat, beliau salat lagi 2 rakaat. Jelas kan? Setelah ganjil beliau salat lagi. Tapi ganjil tambah genap. Jangan ganjil tambah ganjil jadi genap. Ganjil tambah genap ya ganjil. Fatilka ihda asyrata raka'atan ya bunay. Nah, jadi semuanya 11 wahai anakku. 11-nya Rasulullah pernah disaksikan Aisyah 2 kali salam, 3 kali tasyahud. Ini aneh betul kalau kita baru menemukan hadis ini. Tapi kalau tidak, bukan baru ya enggak aneh, emang itulah contoh Rasul. Falamma asanna Nabiullah sallallahu alaihi wasallam akhadahu al-lahmu aw tara bi sab'in wa sana'a fi ar-rak'ataini mithla sanihil awwal. Setelahnya beliau menginjak usia lanjut, badannya sudah berubah, agak berat bergeraknya. Mungkin sudah agak gemuk juga Rasulullah waktu sudah lanjut usia ya. Sehingga beliau kurangi rakaatnya, enggak banyak bergerak. Hanya 7 rakaat. 7 rakaat, setelah itu salat lagi 2 rakaat, jadi 9. Ini praktek Rasul. Jadi bisa 9 rakaat 1 kali salam, bisa 7 rakaat 1 kali salam. Silakan saja. Itu witirnya Rasul. Dan Aisyah berkata, wa kana Nabiullah idza shalla salatan ahabba ayyudawi ma'alaiha. Beliau kalau sudah melaksanakan satu salat, beliau tetap dipelihara, enggak ditinggal lagi. Salat malam, salat duha, qabla, ba'da, enggak ditinggal lagi. Wa kana idza ghalabahu naumun aw waja'un an qiyamil laili shalla minan nahari 12 rak'ah. Dan pernah Rasulullah malam harinya tidak sempat terbangun, entah kecapean, entah ada penyakit yang beliau derita. Yang jelas apabila kecapean atau sakit sehingga tidak sempat bangun, beliau tutup bolongnya di malam hari dengan sholat di siang hari sampai 12 rakaat. Wala a'lamu nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qara'a al-Qur'ana kullahu fi lailah wala shalla ila subhi wala sama syahran kamilan ghaira Ramadan. Dan aku tidak pernah menyaksikan Rasul semalaman menyelesaikan bacaan Al-Quran 1 tamatan. Semalaman beliau sholat tanpa tidur, tidak pernah aku saksikan. Dan aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah saum sebulan penuh selain bulan Ramadan. Walaupun pada bulan Sya'ban banyak, tapi tidak sampai sebulan penuh. Demikian disampaikan oleh Aisyah kepada siapa? Sa'ad bin Hisham bin Amir. Nah, selesai pulang, fantalaqtu ila Ibnu Abbasin fahaddatstuhu bihadithiha. Sesuai dengan pesan Ibnu Abbas, nanti kalau engkau sudah ketemu Aisyah, kesini ya, sampaikan kepadaku apa yang kau terima dari Aisyah. Akhirnya aku kembali kepada Ibnu Abbas, fahaddatstuhu, aku cerita kepada Ibnu Abbas. Qala sadaqat law kuntu aqrabaha aw adkhulu 'alaiha la ataituha hatta tusyafihani bih. Benar, memang begitulah praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun tentunya kalau ketemu Aisyah akan kudapatkan ilmu dari Aisyah sebagaimana engkau dapatkan. Qultu law 'alimtu annaka la tadkhul 'alaiha ma haddatsuka haditha. Berarti engkau belum tahu ya, belum menyesal aku bilang sama kamu, biar kamu tahu, datang juga ke sana, katanya itu. Ngapain aku kasih tahu kamu? Ya begitulah candanya dia. Ini adalah salah satu bukti bahwa Rasulullah SAW salat di malam Ramadan. Kita lanjutkan tadi ya, mau Ramadan ataupun di luar Ramadan, ternyata praktek
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebetulnya tidak sama dari satu waktu ke waktu yang lain. Kita lanjutkan hadis yang tadi. Innahu man qama ma'al imami hatta yansrif fa innahu ya'dilu qiyama lailah. Orang yang salat di malam hari bersama imam sampai selesai dapat nilai salat semalam penuh. Jadi kita nanti apalagi kalau mengganggu jamaah kan, salat sop pertama selesai 8 rakaat dia mundur, terganggu saf. Gak usah, selesaikan sampai tuntas bersama imam. Nanti pulang silahkan salat lagi. Gak usah ragu-ragu, karena Rasul sendiri mengalami 9 tambah 2, 7 tambah 2. Maka thumma kanatir rabi'atul lati taliha falam yakumha. Ramadan tinggal 4 malam lagi, Rasul tidak memimpin kami salat malam. Hatta kanatis tsalitsatul lati taliha. Ketika tinggal 3 malam lagi, berarti tanggal 28, 29, 30. Qala fajama'a nisa'ahu wa ahlahu wajtama'an nas. Qala faqama bina hatta khashina ayyafutana al-falah. Malam ke-28 Rasulullah ngajak keluarganya, ngajak masyarakat untuk sama-sama kumpul di masjid. Berarti ini contoh bahwa saat kita melaksanakan salat malam Ramadan yang sekarang disebut tarawih bersama keluarga semuanya, ibu-ibu hadir, memang ada contohnya Rasulullah. Silakan dipraktekkan. Dan berlangsunglah pada malam ke-28 Rasulullah salat hatta khashina ayyafutanal falah, sampai kami merasa khawatir tidak ada waktu untuk meraih al-falah. Apa tuh yang kau maksudkan al-falah? Makan sahur. Hampir-hampiran tidak ada waktu untuk makan sahur, terus salat. Mungkin sudah sampai jam 4 kalau sekarang ya, masih salat juga. Duh, sebentar lagi nih mau habis waktu. Tapi kan Rasul juga makan sahur juga. Hanya saja kan makan sahurnya Rasulullah enggak pakai sambal, pakai karedok, enggak lah. Cukup kurma 7 biji, ya 5 menit selesai. Enggak pakai segala macam disiapkan. Nah, begitulah praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan tanggal 241 per 3 malam, tanggal 26 setengah malam, tanggal 28 dengan hampir semalam penuh, itu berapa rakaat itu? Nah, bolehlah bertanya berapa rakaat nih. Yang pasti apabila jumlah rakaatnya sama, lama rakaatnya beda. Bila lama rakaatnya rata-rata, jumlah rakaatnya pasti beda. Jelas antara 1/3 malam, setengah malam dengan semalam penuh pasti ada perbedaan. Nah, yang paling sering diangkat di kita angka 11 Ramadan, di luar Ramadan 11. Angka 11 ada hadis yang jelas. Tapi apakah angka 11 itu ketetapan harus 11? Buktinya Rasulullah tadi 9, 7 tambah 2. Maka kita temukan jawabannya dengan hadis lain. Hadis riwayat Muslim. Yang tadi ya. Hadis riwayat Muslim juga ada Rasulullah SAW kata Hudzaifah, aku salat bersama Rasulullah SAW pada satu malam. Rakaat pertama selesai Al-Fatihah beliau membaca Al-Baqarah. Al-Baqarah sampai berapa ayatnya? Sampai selesai lah.
2 juz? Iya, 2 juz lebih. Betapa lamanya. Memang masih kurang. Ketika Hudzaifah berjamaah kepada Rasulullah, sudah 100 ayat Al-Baqarah, belum ruku juga, diperkirakan ayat ke-100 beliau akan ruku, ternyata enggak. Lanjut sampailah akhir Al-Baqarah dibaca, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Mungkin Hudzaifah sudah siap-siap rukunya, udah diturunkan tangannya juga, ternyata nyambung ke surat berikutnya. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa untuk 1 rakaat 5 juz. 5 juz tuh, kalau 5 juz 1 rakaat, kira-kira cukup berapa rakaat 1 malam? Gak mungkin sampai 11. Makanya Aisyah lagi nih ditanya. Ini hadis riwayat Muslim dan ini hadis yang paling sering diangkat. Abu Salamah bin Abdurrahman bertanya kepada Aisyah. Bagaimana pertanyaannya? Kaifa kanat salatu Rasulillah fi Ramadan? Bagaimana? Kaifa bagaimana? Bukan berapa. Bagaimana keadaan salat Rasulullah pada bulan Ramadan? Kalau pertanyaan bagaimana, jawaban yang tepat kuantitas apa kualitas? Kualitas kan? Bukan kuantitas. Nah, bagaimana keadaan salat Rasul pada bulan Ramadan? Maka Aisyah menjawab, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaatan. Rasul mau di dalam Ramadan atau di luar Ramadan biasanya sih enggak lebih dari 11. Saya mengartikan biasa karena kalimat kana tambah fi'il mudhari, kata kerja sekarang, itu memberi makna biasa. Kalau pakai ma tidak biasa. Kalau tidak biasa bukan tidak pernah. Ya. Maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaatan. Rasul biasanya sholat di dalam ataupun di luar Ramadan enggak biasa lebih dari 11. Begitu ya. Itu gimana itu? Yusalli arba'an falatas'al an husnihinna wa tulihinna. Pertama beliau laksanakan 4, jangan kau tanya bagus dan panjangnya. Itu penekanannya di situ. Jangan kau tanya bagus dan panjangnya, bukan larangan bertanya, tapi enggak perlu kau tanyakan betapa bagusnya, betapa panjangnya rakaat beliau. Karena tadi kan 1/3 paling sebentar, setengah, 2/3. Ya kalau 3 jam 11 rakaat berarti 1 rakaatnya rata-rata setengah jam kan gitu. Bila 5 jam 11 rakaat berarti 1 rakaatnya ya begitu aja deh. Ya kita lanjutkan. Bisa 20 menit 1 rakaat, bisa setengah jam 1 rakaat, bisa 1 jam 1 rakaat kalau enggak nyampe lebih dari 11. Tsumma yusalli arba'an, lalu beliau salat lagi 4. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, makanya jangan kau tanya bagus dan panjangnya. Qalat Aisyah, faqultu ya Rasulullah, aku pun pernah nanya kepada Rasulullah. Jadi 4, setelah itu 3. Aku bertanya, atanamu qabla an tutira, apakah engkau tidur dulu sebelum engkau mengganjilkan? Atau mengganjilkan dulu baru tidur? Kalimatnya antutiro ya, bukan salat al-witri, tapi tutir artinya mewitirkan. 11 kan witir. Nah, mewitirkannya kapan? Tidur dulu apa enggak? Itu pertanyaan Aisyah kepada Rasul. Maka Rasul menjawab, ya Aisyah, inna ainayya tanamani wa la yanamu qalbi. Neng Icah, kok nanya? Emang kenapa?
Ya kan kalau aku tidur bukan kayak tidur orang lain. Mau engkau lihat aku tidur dulu ataupun enggak, beda tidurku. Inna ainayya tanaman, mataku tertidur, qalbuku tidak pernah tidur. Jadi kalau ada orang yang berkata tahajud itu harus tidur dulu, terus Rasul gak pernah tahajud emang? Kan Rasul tidak pernah tidur kayak kita. Tidurnya beliau cuma mata, tapi qalbu zikir terus. Bedanya dengan kita apa? Cuma satu. Sebaliknya. Ya, kalau Rasul tidur mata, qalbu tidak tidur. Kalau kita bangun mata, qalbunya tidur. Ya. Jadi Rasulullah SAW tidak diketahui apa tidur terlebih dahulu sebelum mewitirkan ataukah tidak, karena Rasul tidak menjelaskan kepada Aisyah. Justru Rasul menjelaskan tentang hakikat tidur beliau. Pernahkah Rasulullah lebih dari 11? Kalau sekarang kan ada yang 23, ada yang 33. Itu bagaimana? Hadis riwayat Muslim. An Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil laili 13 rak'atan. Rasul, kata Aisyah, di waktu yang lain ditanya bagaimana salat Rasul di malam hari. Kata Aisyah, Rasul salat di malam hari biasanya 13 rakaat. Coba 13 nih. Kana yusalli artinya biasa. 13 rakaat. Beliau salat di malam hari 13 rakaatan, 13 rakaat. Oh, mungkin 13 itu 11 tahajud, 2 rakaat qabla subuh. Enggak begitu. Enggak, bagaimana? Ada penjelasan. Yutiru min dzalika bi khamsin. 13 kan ganjil. Mengganjilkannya dengan berapa? Bi khamsin, dengan 5 rakaat. Jelas ini. Mengganjilkan dengan 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Beliau 5 rakaat itu tidak duduk kecuali rakaat kelima. Berarti pernah 9 satu salam, 7 rakaat 1 salam, dan juga 5 rakaat 1 salam. Boleh, silahkan, bebas-bebas saja. Yang penting kalau jadi imam ikuti kebiasaan di situ. Tapi kalau sendirian di rumah bebas-bebas saja. Saya masih ingat waktu mau ujian tertutup, teman-teman yang sama-sama mau ujian nginap di rumah saya. Ada 6 orang, ada dari Karawang, ada dari Banten. Supaya besoknya gampang ke kampus, ya nginap di rumah saya. Ngobrol lah malam-malam. Salah seorang dari teman saya nulis program doktornya, judulnya tarawih. Sempat nanya saya, kalau menurut antum tarawih berapa rakaat? Saya jawab sambil bercanda, ya tergantung budaya aja. Saya bilang, kok budaya katanya? Alasannya apa? Ya tergantung budaya. Dan Rasulullah tidak menyebutkan harus berapa rakaat. Budayanya di situ 11 jangan diganggu. Budayanya di sana 23 jangan diganggu. Yang afdol yang mana? Yang khusyuk lah, gitu aja. Yang rileks, yang santai, sesuai dengan namanya. Tarawih itu artinya bentuk banyak dari tarwih. Tarwih itu rileks, santai, salse, rehat. Itu tarwih artinya. Jadi kalau sholatnya gugur-guguran mah bukan tarawihnya. Ada itu di satu tempat. 2 masjid di satu RW. 2 pemuda malam pertama ingin tarawih. 1 belok kanan, 1 belok kiri. Kata yang belok kiri, kamu mau kemana? Ke sana. Di situ 23 tahu, di sini 11, di sini 11. Ya biarinlah. Ya udah, aku kasih tahu, terserah kamu dah. Gini aja lah. Nanti engkau 11 di sana, aku 23 di sini. Duluan siapa pulangnya nanti. Ternyata yang 23 memang lebih cepat. Wah, ngebut gitu. Itu bukan tarawih itu. Kalau buka kan takjilnya, itu masalah takjil. Percepat. Tarawih itu adalah santai, rileks.
Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya setengah malam salat, Abu Dzar berkata, "Ya Rasulullah, law nafaltana baqiyata lailatina hadhi." Wahai Rasulullah, sudah kiranya engkau lanjutkan memimpin kami salat malam sampai akhir malam. Kenapa? Karena dinikmati betul salatnya itu. Santai, relax. Belum lagi irama yang digunakan Rasul itu irama sesuai makna. Susah nih zaman sekarang orang yang ahli seni baca Quran mampu memilih irama sesuai makna, susah. Tapi kalau para ulama Timur Tengah banyak. Kalau di kita jaranglah. Apalagi sekarang dengan media sosial, oh itu irama-irama baca Quran sampai lupa isi karena irama terus dikejar. Ya lumayanlah. Tidak bisa kita salahkan, dia cinta baca Quran. Rasulullah kalau membaca Al-Quran, kita lihat dalam hadis lain, tapi waktunya udah. Hadis lain menyebutkan Rasulullah itu kalau melaksanakan sholat, beliau terkadang diselang-selingi satu ayat. Nah ini hadisnya, hadis riwayat Muslim nih. Ini yang saya baca tadi hadis. Kata Hudzaifah, "Summa iftataha an-nisa faqra'aha thumma iftataha al-imran faqra'aha yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudin ta'awwadha." Rasul salat malam itu yang begitu panjang, begitu lama, terkadang di tengah-tengah surat ada selingan. Bila ayat yang beliau baca berkaitan dengan kesucian Allah, keagungan Allah, beliau bertasbih terlebih dahulu. Bila ayat yang dibaca berkaitan dengan masalah kenikmatan yang perlu diperjuangkan, maka Rasul sa'al, meminta. Bila ayat berbicara tentang yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan, beliau berlindung. Jadi idza marra bi tasbihin sabbah wa idza marra bi su'alin sa'al wa idza marra bi ta'awudin ta'awad, itu diselang-selingi. Boleh kita begitu, silahkan kalau sedang sendirian ya. Kalau sedang jadi imam, ya bila makmumnya ngerti enggak masalah. Tapi kan tidak semuanya makmum mengerti. Umpamanya kan sampai kepada ayat taruhlah ayat tentang faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Siapa yang ingin bertemu dengan Rabbnya, maka perbanyak amal soleh. Mungkin seorang imam berdoa, Allahumma matti'ni bin nadhri ila wajhikal karim. Ya Allah, berilah aku nikmat bertemu Engkau nanti di akhirat. Boleh begitu. Inilah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha pernah sekali waktu Hamzah lewat, Hamzah bin apa lupa lagi lah, mau pamitan ke Aisyah, ingin melakukan satu perjalanan. Ternyata Aisyah sedang sholat sunnah, membaca surat At-Tur, sampai kepada ayat yang berbunyi famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Maka Aisyah berdoa, Allahumma munna alai wa qini 'adzabas samum. Apa makna ayat? Orang-orang yang di surga nanti ditanya, gimana kalian bisa masuk surga? Mereka menjawab, ini karunia Allah. Allah mencerahkan karunia kepada kami dan Allah selamatkan kami dari api neraka yang menyala-nyala. Pas ayat itu dibaca oleh Aisyah, maka Aisyah berdoa, Allahumma munna alai wa qini adzabas samum. Curahkan karunia-Mu padaku, selamatkan aku dari api neraka. Lalu beliau baca lagi ayat, famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Allahumma munna alayya wa qini adzabas samum. Famanallahu alaina. Diulang-ulang sampai aduh kapan selesainya nih, udahlah pergi aja. Hamzah pergi, pas pulang masih mengulang ayat yang tadi dengan doa. Nikmatnya dirasakan betul oleh Aisyah, baca ayat berdoa, baca ayat doa. Rasul juga waktu beliau membaca surat Al-Maidah, ini Qiyamul Lail nih, masih Qiyamul Lail nih.
Beliau sampai membaca ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ayat ini menjelaskan tentang ungkapan Nabi Isa, ya Allah, kalau engkau mau menyiksa mereka, semua mereka hamba-Mu, aku tidak mungkin bisa menghalang-halangi kehendak engkau. Namun sekiranya engkau mau mengampuni mereka, ya Allah, sungguh engkau maha perkasa, maha mulia, maha penyayang. Pas ayat ini dibaca Rasulullah, Rasul langsung menghadap kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma ummati, ummati, ya Allah, umatku, umatku. Itu artinya Rasulullah merintih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menggunakan kata-kata langsung permohonan, tapi cukup dengan menyatakan, ya Allah, umatku, umatku. Artinya apa? Umatku banyak yang berdosa, aku mohon jangan engkau timpakan siksa. Umatku banyak yang beribadah, aku mohon engkau curahkan rahmat. Tapi tidak sampai dirinci begitu, biar Allah maha tahu kok apa yang tersirat dalam kalbu. Cukup dengan kalimat Allahumma ummati, 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 sambil menangis. Itu Rasul. Jadi kita pun sah-sah saja kalau sekiranya sedang sholat, asal tidak mengganggu yang lain, ya berdoa dulu. Mangga silahkan. Ini contoh dari Rasulullah SAW. Berarti kembali kepada tema ya Ramadan bersama Rasulullah SAW. Rasul solat di malam hari 1/3 malam tanggal 24, setengah malam tanggal 26, dan hampir 1 malam semalam penuh pada tanggal 28. Kok kenapa enggak malam ganjil? Kan biasanya juga malam ganjil. Kalau malam ganjil cukup dimotivasi. Oh, malam ganjil sering terjadi Lailatul Qadar. Semangat para sahabat malam ganjil. Justru malam genap kurang semangat. Nah, ini juga kan biasa kita juga begitu. Ah, pokoknya saya mau malam ganjil, mau intikaf malam genap di rumah. Rasul ternyata malam genap bersama para sahabat. Malam ganjil sahabat dibiarkan. Subhanallah. Cukup. Ada yang mau ditanyakan, lupa lagi saya. Mangga kalau ada, masih ada waktu. Kalau ada yang mau bertanya. Tapi udah jam 6.18 ya. Subhanallah. Dikira ini jamnya ini baru jam 6 punya saya. Ya baik, kalau gitu kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah lain kesempatan kita bertemu lagi. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada